Sudah muncul kakak-kakak? Gimana, Kak Ridwan sudah muncul? Sudah, Kak. Lanjut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah, Kak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rizky gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Kak Alvin. Sibuk apa nih? Lagi pada sibuk apa nih? Kak Alvin mah lagi mau persiapan bikin video PPG, Kak. Oh, lagi mau persiapan video Okin ya? Iya, Kak. Betul. Iya, Kak Rizky. Sambil ngasuh nih. Siap, semangat, Kak Alvin, buat video Okinnya. Siap, makasih Kak Rizky. Baik, kakak-kakak, untuk malam hari ini kita memasuki pengantar ya. Pengantar untuk aksi nyata. Jadi untuk malam hari ini kita akan membahas tentang persiapan kakak-kakak membuat aksi nyata. Di sini aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk hari ini kita ada 2 JP untuk durasinya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Saya salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, kakak-kakak, untuk malam hari ini ada yang sedikit berbeda. Di sini saya ingin kakak-kakak mencoba untuk metode mindfulness. Kalau misalkan kemarin Kak Alvin masih ingat mungkin di modul 2 itu tentang PSE dan KSE, di sana ada penerapan tentang teknik stop ya Kak Alvin ya. Oh iya, Kak. Nah, di sini saya akan mencoba kakak-kakak untuk mencoba teknik mindfulness atau kesadaran penuh. Boleh open kameranya kakak-kakak? Mohon kedap, Kak. Enggak, kakak-kakak, biar kita melihat, jadi harap open kameranya. Nah, sekarang silahkan kakak-kakak posisikan tempat duduk kakak-kakak. Halo semuanya, nama saya Tanya Gromenko. Do you want to work from anywhere at your own? Sudah diposisikan posisi duduknya dengan senyaman mungkin. Nah, sekarang setelah kakak-kakak berada di posisi nyaman, usahakan dengan duduknya tegap ya Kak ya. Kemudian rileks mungkin. Boleh dengan memejamkan mata. Bahkan kakak-kakak boleh sambil memejamkan mata dan diresapi musiknya. Duduk serileks mungkin kakak-kakak. Mindfulness ini sama dengan teknik stop. Kita lakukan beberapa menit. Pertama, kita lakukan berhenti. Hentikan sejenak semua aktivitas sedang Anda lakukan. Kemudian lepaskan semua gangguan, baik fisik maupun mental yang sedang ada. Berikan izin kepada diri hadir saat ini. Mata berhenti,
ada Tuhan. Take a breath. Nah, selanjutnya adalah tarik nafas. Silakan kakak-kakak lakukan tarik nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Tarik, keluarkan. Tarik, keluarkan. Tarik, keluarkan. Rasakan napas kakak-kakak. Setiap hembusan napas lepas tegangan, lepas beban yang sedang kakak-kakak rasakan hari ini. Ulangi tarik napas itu selama beberapa kali hingga napas kakak-kakak terasa lega. Selanjutnya adalah amati. Amati dan pikirkan perasaan kakak-kakak. Bagaimana perasaan kakak-kakak saat ini? Menatap hati dengan menerima apapun yang muncul tanpa perlu arahkan perhatian pada rasa syukur. Pikirkan satu hal yang bisa kakak-kakak syukuri saat ini. Nikmati perasaan itu dan biarkan. Akhir adalah munculkan keseringan hati. Bayangkan diri kakak-kakak merasa cinta terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Biarkan diri kakak-kakak cinta dan siap menerima pelajaran. Munculkan kebijakan, refleksikan niat kakak-kakak dan kebaikan dalam proses belajar ini, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Selanjutnya adalah lanjutkan. Setelah 2 menit, silakan kakak-kakak buka mata kakak-kakak. Kembali dengan kesadaran ini dan lanjutkan aktivitas belajar dan fokus, rasa syukur, semangat mengetahui, dan niat untuk berbuat baik. Tarik nafas sekali lagi. Buang. Tarik nafas. Tahan sebentar. Buang. Perlahan-lahan. Oke, baik. Gimana rasanya kakak-kakak? Ada yang mau menyampaikan? Ngantuk. Musiknya terlalu Jadi ini ya, jadi bikin ngantuk ya. ditambah cuacanya hujan. Musiknya enak, merelakskan. Lebih Relax. relax. Pengennya Tenang. regangkan pinggang. Kenapa Kak Haji? Jadi pengen merenggangkan pinggang. Pengen meregangkan pinggang. Boleh Kak Haji, renggangin dulu Kak Haji. Nah, teknik itu adalah teknik stop yang mungkin Kak Alvin ataupun kakak-kakak yang sedang PPG piloting tahap 2 ini pelajari. Jadi salah satu teknik stop dengan mindfulness itu dengan tarik nafas. Dan kita berhenti sejenak, kemudian tarik nafas, kemudian kita observasi dan kita lanjutkan kembali. Itu adalah salah satu yang mungkin kakak-kakak yang piloting tahap 2 ini sudah pelajari seperti itu. Jangan lupa kita harus mengucap syukur kepada diri kita bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin kita kurang mengucap syukur kepada diri kita sendiri. Kita sering lupa bahwa sebenarnya badan ini sudah capek, sudah lelah dipaksa, tapi namun kita lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada badan kita sendiri. Baik, kakak-kakak izin melanjutkan. Setelah kita melakukan
tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus. Tentunya harapannya kakak-kakak bisa fokus dalam pembelajaran hari ini. Sebelum mulai aktivitas, jangan lupa kita buka dengan berdoa. Mungkin untuk berdoa, saya langsung yang pimpin. Sebelum memulai aktivitas, langkah baiknya kita awali dengan berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Izin mengingatkan kakak-kakak terkait kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera jika kakak-kakak sedang tidak berkegiatan. Yang kedua, mematikan mikrofon. Kemudian yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, raise hand sebelum bertanya. Dan yang ketujuh adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan untuk sesi kali ini adalah ada dua. Yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Tentunya yang pertama adalah agendanya refleksi koneksi antar materi dulu selama 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata atau pengantar tugas penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian, dan yang terakhir lini masa selama 20 menit. Yang ketiga ada dialog, diskusi, dan tanya jawab selama 7 menit. Dan yang terakhir penutup selama 3 menit. Lanjut, untuk yang pertama kita refleksi koneksi antar materi dulu, paket modul 1 dan 2. Sekarang kita koneksi dulu, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mangga, kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Kakak-kakak? Mungkin bisa dibuka dari Kak Ridwan ya. Kak Ridwan gimana? Ya, berpoin ya kayak keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang sejauh ini yang saya pahami setelah mempelajari modul 1 dan 2 dalam kegiatan PKG ini. Yang pertama adalah banyak hal baru, terutama ya yang sebelumnya memang saya pribadi belum tahu nih cara mengajar yang sebetulnya benar-benar efektif itu seperti apa ya. Sebelumnya maaf, suara saya jelas atau enggak ya? Jelas Kak Ridwan? Oh, enggak. Takutnya enggak jelas karena sinyalnya lumayan agak endut-endutan gitu. Tahu endut-endutan ya? Jadi memang untuk saya pribadi dalam pembelajaran mengajar PJOK pribadi ya, kalau sebelumnya saya belum mengenal tentang modul 1 atau belum membaca modul 1 2 ini, saya selalu mengeluh sebenarnya Kak untuk yang sekolah yang sekarang ya. Kenapa? Yang pertama adalah kurang pengalaman karena beda jenjang. Yang kedua adalah sarana dan prasarana yang membuat saya kaget ya. Jadi itu sebenarnya yang membuat gimana nih cara membuat pembelajaran yang efisien, efektif, dan menyenangkan intinya. Tambahkan untuk tingkat sekolah dasar ini kan sebenarnya lebih ke gerak ya, lebih ke bermain. Jadi banyak hal barulah setelah saya pahami dari modul 1 dan modul 2 ini ya. Bagaimana kita membuat strategi pembelajaran, bagaimana kita memodifikasi pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu Kak, kalau saya pribadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Ridwan. Kita kasih tepuk segitiga dulu buat Kak Ridwan. Baik, Terima kasih kakak-kakak. Baik,
Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Nah, di sini untuk strategi mengajar. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagaimana kakak-kakak terkait strategi mengajar? Siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Kak Roni atau Kak Irfan mungkin? Oke Kak, boleh saya aja lah Kak. Mangga Kak Roni. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait tentang strategi mengajar ini, alhamdulillah ya dari kegiatan PKG selama ini yang sudah saya ikuti, saya mendapatkan pengetahuan baru ya, baik itu dari modul 1, modul 2, dan sekarang sudah mau mencapai persiapan aksi nyata, dan terus untuk strategi mengajar yang sudah dilewati di beberapa hari ke belakang yang saya tangkap itu, yaitu di strategi ini ya kayak non instruksional dan strategi instruksional ya kayak itu ya yang saya tangkap ya. Jadi selama ini saya sering paling memberikan itu strateginya instruksi terus ya, hampir seringan instruksi, padahal harusnya diseringi dengan non instruksional juga ya. Jadi supaya si peserta didik itu lebih aktif gitu. Kalau menurut yang sekarang saya sudah tangkap gitu ya. Jadi peserta didik itu harus lebih dipancing lagi untuk mereka aktif dalam pembelajaran sehari-hari kita di sekolah itu. Khususnya kan saya memegang di kelas atas. Nah, kalau kelas atas kan mungkin sudah mulai bisa diarahkan ya kayak dibanding di kelas bawah, kelas 1 2 ya, yang mungkin agak susah lah itu ya untuk di apa dipancing untuk lebih aktif si peserta didiknya. Dan yang kelas 1 2 pasti harus barengi dengan instruksi-instruksi yang sangat jelas dari gurunya sendiri ya. Dan yang saya rasakan sekarang belakangan ini paling di ini Pak, kalau untuk pembelajaran di cuaca yang lumayan cukup ekstrim sekarang, anak-anak di lapangan itu nggak kuat lama sih sebenarnya. Bentar-bentar Pak pengen ini apa sih minum dulu Pak, ini itu sih yang dirasakan untuk sekarang ya, untuk saat ini ya. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan untuk strategi mengajar yang dapat selama ini dari kegiatan PKG ini Kak. Makasih Kak Rizky. Baik, terima kasih Kak Roni. Kita kasih lingkaran buat Kak Roni. Ya, silakan Kak Alvin. Izin menambahkan Kak Rizky. Nah, tadi kan Kak Roni kan kelas atas, saya kan kelas bawah ya kayak kelas 1 2. Nah, biasanya yang saya lakukan di sekolah itu untuk memancing konsentrasi anak biasanya dengan bernyanyi, Kak, atau sebelum mulai pembelajaran melakukan permainan-permainan kecil yang tujuannya agar memancing si anak tersebut menjadi fokus pada diri kita dan fokus pada pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu saja Kak Rizky. Oke, baik. Terima kasih Kak Alvin dan Kak Roni Sama-sama Kak Rizky. terkait strategi mengajarnya. Oke, kita kasih applause lingkaran buat Kak Roni dan Kak Alvin. Sebelumnya suara terdengar jelas atau gimana Kak? Saya Sekarang udah Kecil beda Kak. Kak Rizky. Jadi kecil Kak. Terputus-putus. Beda dari Kecil yang ya, tadi terputus-putus sebelumnya, juga. kalau sekarang gimana? Nah, agak nih Agak mending ya? agak mendingan ya. Oke, Mendingan soalnya nih, Kak. di saya turun hujan jadi suaranya berisik banget. Wah, Jadi saya pakai headset. udah kebagian tuh hujan tuh Kak. Tadi cina belum kan? Betul, karena ini baru turun hujan ya. Baik, untuk selanjutnya sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Kira-kira siapa nih yang mau mengungkapkan pendapatnya terkait model pendidikan gerak? Kak Irfan mungkin tadi karena Kak Roni yang di bagian 2, mungkin Kak Irfan mau mengungkapkan pendapatnya.
Ya Kak, terima kasih. Kalau menurut saya tentang sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak yang saya rasakan ya selama saya mengikuti kegiatan PKG ini, saya sebelumnya bersyukur sekali, alhamdulillah saya bisa ikut di kegiatan PKG ini karena banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan luring kemarin, kemudian daring, dan juga berbagi pengalaman di kakak-kakak sekalian, mulai pengalaman dari sekolahnya masing-masing atau pengalaman mengajar di tempat mengajarnya masing-masing. Terus mengenai terkait model pendidikan gerak, jadi memang selama saya mengikuti PKG ini mungkin bukan salah ya, tapi kurang tepat mengenai pemahaman saya tentang model pendidikan gerak ini, khususnya di PJOK. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan PKG ini, jadi mungkin lebih terkonsep ya model pendidikan geraknya. Dan juga ya maksud saya teh ya saya bersyukur sih kalau secara garis besar alhamdulillah saya bersyukur bisa mengikuti kegiatan PKG ini dengan beberapa pengalaman dari kakak-kakak juga ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan PKG mulai dari daringnya dan juga luringnya. Dan saya terus terang lebih semangat sekarang mengajar Kak. Ketika saya mengikuti PKG ini saya ingin mencoba menerapkan ilmu yang saya dapatkan di kegiatan PKG ini, mulai dari metode mengajar tadi, terus juga strategi mengajar, kemudian sekarang ke model pendidikan gerak. Jadi saya berangkat sekolah tuh jadi semangat sekarang gitu. Biasanya kan aduh malas-malesan itu agak siang datangnya. Malah setelah mengikuti PKG ini jadi semangat yang pengen langsung Kak Irfan, hilang suara Kak Irfan. Langsung menghilang. menerapkan ke peserta didik saya di sekolah gitu ya. Mulai dari pengalaman mengajar itu ini aja Pak, sharing aja saya sih Oke, selama kegiatan ini. Mungkin terima kasih Kak Rizky dan kakak lain. baik, terima kasih Kak Irfan untuk pemahaman terkait model pendidikan geraknya. Ada yang mau menambahkan mungkin kakak-kakak yang lain? Kak Anasa, Kak Helmi, atau yang lainnya mungkin? Cukup? Oke, kita kasih tepuk segi empat dulu buat Kak Irfan. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Untuk selanjutnya, ini terkait sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran yang sekarang tentang kebugaran. Kalau tadi tentang gerak, yang dimana tadi konsep tubuh, konsep ruang, itu kan adalah model pendidikan gerak. Nah, kalau sekarang sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Kira-kira siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya nih? Yang paling semangat kemarin pada saat pendidikan kebugaran mungkin Kak Asep. Karena kemarin Kak Asep waktu barpres itu semangat sekali. Kasep Balong. Mana nih Kak Asep nih? Apa terkendala? Ayo Bos Empang. Ayo Kak Asep. Atau mungkin yang lain boleh Kak Helmi mungkin? Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kedengeran saya Kak pakai headset soalnya berisik. Kenteng perumahan maklum. Dengeran Kak, aman. Aman-aman. Aman. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebudayaan sudah mendukung paradigma saya? Nah, terkait tentang materi ini Kak, jadi kita sebagai guru olahraga tentunya tahu sebetulnya apa yang kita lakukan itu salah, tapi
kita berpikir bahwa bagaimana caranya kita mengajak peserta didik dengan dengan fasilitas yang seadanya. Kadang kan guru olahraga berpikir tujuan utamanya itu olahraga, tapi memang di pendidikan dasar itu hanya tekniknya dasarnya saja yang kita kembangkan. Terkadang guru olahraga lupa, kita hanya berpikir tentang hasil. Nah, dari modul ini kita jadi tahu. Tentunya kita fokus kepada pendidikan, bagaimana memanfaatkan olahraga itu untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Jadi kita bisa membedakan dengan model pendidikan kebugaran ini, jadi tahu mana yang masuknya olahraga, mana yang masuknya pendidikan jasmani. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Helmi. Kita kasih tepuk lingkaran buat Kak Helmi. Nah, untuk yang terakhir, gimana sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Terkait sport education model. Siapa yang mau berpendapat atau menyampaikan pemahamannya terkait SEM? Mangga, kakak-kakak. Kak Haji mungkin, Kak Haji atau Kak Idris? Ya, boleh Kak. Oke, mangga silakan Kak Idris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini pertanyaannya kan apa pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang bersifat pada peserta didik. Jadi sebelumnya ya gitu, paradigma saya itu sport education model itu sangat susah gitu ya diterapkan di tingkat sekolah dasar ya. Cuman tidak menutup kemungkinan juga untuk diterapkan, paling hanya pemilihan kelasnya gitu ya yang yang harus di otak-atik gitu kan. Nah, jadi sebetulnya penting juga gitu sport education model ini diterapkan di sekolah dasar. Jadi memberikan pengalaman belajar aja gitu supaya si peserta didik ini mengetahui lebih jauh atau lebih mengenai apa itu olahraga seperti itu. Jadi diberikan pengalaman belajar langsung dan secara peserta didik ini ikut terlibat gitu ya. Jadi bermain peran istilahnya. Kalau di saya tuh dulu namanya bermain peran. Jadi diberikan peran masing-masing, tugasnya masing-masing, job desk-nya masing-masing. Terus berjalanlah si sport education model ini. Pernah 1 kali diterapkan di sekolah dasar hanya tingkat atas saja, 6 sampai 5, kebetulan ada 4 rombel. Ya mungkin tidak terlalu bisa dikatakan sempurna gitu ya kakak-kakak. Cuma dengan diberikannya sport education model dengan peraturan-peraturan yang dibuat sedemikian rupa, jadi ya alhamdulillah gitu. Walaupun memang masih banyak minusnya gitu dibanding plusnya. Cuman ya tadi harus diingat lagi bagaimana kita mengkoordinir atau mengelola kelasnya seperti itu. Mungkin itu saja Kak Rizky. Oke, baik. Terima kasih Kak Idris. Kita kasih tepuk segitiga buat Kak Idris. Oke, nah tadi kalau Kak Idris juga mengatakan sebelumnya Kak Idris pernah melakukan hanya bahasanya aja yang berbeda. Kalau di Kak Idris itu bukan sport education model, tapi lebih ke bermain peran. Seperti itu ya Kak Idris? Iya, betul Kak. Oke. Gimana Kak Ridwan? Silahkan. Izin untuk menambahkan, Kak. Ini berbagi pengalaman saja terkait SEM. Secara garis besar, kalau menurut saya ya, mungkin kakak-kakak di sini sebenarnya sudah menerapkan SEM, tetapi tidak tahu apakah itu SEM atau bukan. Kalau menurut saya SEM itu adalah suatu pembelajaran yang memodifikasi sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada gitu ya.
Karena mungkin secara garis besar banyaknya orang menganggap SEM itu adalah suatu perlombaan, padahal kan kalau menurut saya pribadi adalah SEM itu adalah bagaimana kita memaksimalkan ya keadaan atau situasi di sekolah yang ada menjadi pembelajaran yang bisa berjalan efektif dan efisien gitu. Saya yakin di sini kakak-kakak sudah menerapkan terkait karena di sini sekolah dasar semua ya mungkin karena bolanya ada 4, muridnya ada 40. Nah pasti kakak-kakak sebenarnya sudah menerapkan model SEM ini, cuman mungkin saya pribadi juga sama, belum luas gitu pengetahuan bahwa SEM itu luas. Bagaimana kita bisa melibatkan siswa sebagai peserta ataupun panitia perlombaan ataupun apa-apa. Jadi SEM itu secara garis besar kalau menurut saya pribadi ya mungkin ya adalah bagaimana kita memaksimalkan dan memodifikasi sarana dan prasarana yang ada sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien di mana peserta didik semuanya bisa mengikuti. Itu saja mungkin Kak. Oke, Setuju, terima Kak Ridwan, kasih. setuju. Mantap sekali pemahamannya ya. Jadi memang SEM ini mengutamakan memanfaatkan apa yang ada atau apa yang kita miliki karena jangan sampai kita tuh mengada-ngada. Kita harus bisa mengadakan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di sekolah kita seperti yang tadi Kak Ridwan sampaikan. Bolanya ada sedikit, pasti kita dengan siswa yang banyak nggak akan cukup untuk melatihnya atau untuk mengajarkannya. Sama waktu kemarin kita latihan studi kasus yang waktu kita luring seperti itu. Ya, silakan Kak Alvin. Gimana Kak Alvin? Ingin menambahkan Kak Rizky. Nah, apalagi Boleh, kita silakan. kan sebagai guru olahraga kan dituntut untuk kreatif ya Kak Rizky ya. Kita gunakan fasilitas atau alat yang ada di sekolah gitu kan. Contoh kecilnya, misalkan dalam kelas meeting atau Agustusan, pasti kan itu guru olahraga peran utamanya Kak yang membuat suatu permainan atau perlombaan gitu. Seperti itu Kak Rizky. Oke, baik. Terima kasih Kak Alvin. Ya, emang SEM ini juga bisa kita lakukan atau kita laksanakan bukan hanya dalam pembelajaran, tapi juga di luar pembelajaran, seperti yang Kak Alvin tadi sampaikan. Jadi pada dasarnya dalam pembelajaran SEM ini, utamanya tadi yang Kak Ridwan sampaikan, kita bisa membuat peserta didik semuanya itu terlibat aktif dalam pembelajaran kita, seperti itu. Dan Kak Alvin tadi menyampaikan, SEM ini bukan hanya dalam pembelajaran saja, tapi bisa juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena peserta didik sudah belajar bagaimana caranya mengadakan sebuah kegiatan seperti itu dari awal, dari penyusunan sampai dengan akhir. Dalam SEM seperti itu, Kak Alvin ya. Ya Kak Rizky. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Tadi yang resen terlalu cepat, saya jadi nggak kebaca siapa yang resen. Oh ya, Kak Idris, silahkan Mangga. Ya, Kak Rizky ingin menambahkan lagi karena diterapkannya SEM itu di sekolah tingkat dasar gitu ya. Jadi waktunya pun harus ekstra lebih gitu ya yang dibutuhkan. Karena untuk membuat atau membentuk sebuah tadi gitu ya kayak satu tim misalkan secara ofisial seperti itu tuh lama gitu ya. Apalagi mengenai pemahaman mengenai ini tuh tugasnya apa, ini tugasnya apa. Kadang-kadang ada yang ganti-ganti gitu kan. Itu tuh jadi plus minusnya seperti itu ya. Terus nguji kesabaran juga. Dan terlebih lagi betul tadi kata Kak Ridwan harus disesuaikan dengan sarana sama prasarana yang ada gitu kan. Karena cenderung minus gitu ya prasarananya. Jadi cuman emang mengusungnya tema bola yang gampang-gampang aja gitu kan. Jadi lebih simpel aja gitu memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Terlebih lagi tadi kita tuh melibatkan beberapa orang juga. Salah satunya komite. Terus ada orang jadi wali murid juga. Jadi kita tuh gimana caranya gitu ya SEM ini teh bisa terjadi gitu, bisa terwujud walaupun memang tadi gitu serba banyak kurangnya seperti itu. Tapi kan apa salahnya seperti itu kan ya. Jadi dan ternyata ya terwujud juga gitu. Tapi ya tadi balik lagi minusnya lebih banyak dibanding plusnya. Seperti itu Kak Rizky. Oke, baik. Terima kasih Kak Idris untuk tambahannya.
Memang SEM ini sangat menarik ya, apalagi pembelajarannya ketika kemarin kita terapkan dan mungkin di sekolah kakak-kakak juga sudah ada yang mau mencoba menerapkan. Di sini SEM ini bisa kita lakukan dari jauh-jauh hari. Seperti liga-liga yang sekarang bertanding itu juga termasuk SEM karena semuanya terlibat. Dia itu menggunakan afiliasi di mana persiapan awal sampai dengan nanti kan di akhir itu ada celebrate seperti itu. Jadi emang pemahamannya sudah makin terbuka. Tadi juga kalau Lukman di chatting hampir mirip dengan TGT, Team Games Turnamen, menurut Kak Lukman tadi di kolom chatting. Baik, pemahamannya sangat luar biasa kakak-kakak terkait khususnya di SEM ini dari tadi awal model gerak, kemudian kebugaran, semuanya sudah pemahamannya sangat luar biasa kakak-kakak. Baik, izin melanjutkan. Nah, sekarang yang terakhir, sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik yang kemarin kita pelajari? Kira-kira siapa nih yang mau menyampaikan pendapat? Yang belum terdengar suaranya mungkin mangga. Kak Luki atau Kak Randi? Kak Wawan mungkin, Kak Wawan. Kak Anasa. Mau siapa? Silahkan. Ya, Kak Rizky. Ya, boleh Kak Randi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sejauh pemahaman saya terkait asesmen otentik ini adalah penilaian yang berfokus pada kemampuan siswa. Dalam penerapannya itu bisa pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi yang kemarin sudah sama-sama kita pelajari, jadi asesmen otentik ini yang dimana itu terkait tentang penilaian ya, penilaian akhir, yang dimana penilaian itu ada 3 kategori: penilaian dari guru, penilaian antar teman, dan penilaian diri sendiri. Ya, mungkin itu aja, Rizky. Baik, terima kasih Kak Randi untuk pemahaman terkait asesmen otentik ini. Oke, kita kasih tepuk sejenak. Nah, asesmen otentik ini baru kemarin kita selesai pahami ya, bahwa di mana asesmen otentik ini adalah penilaian yang kita lakukan sesuai dengan kenyataannya. Seperti itu lebih utamanya atau garis besarnya. Tadi disampaikan juga sama Kak Randi, ada 3 asesmen otentik, ada penilaian diri, kemudian ada rekan sejawat, dan yang satu lagi ada observasi guru. Seperti itu ya Kak Randi ya. Oke, terima kasih Kak Randi. Izin melanjutkan. Nah, sekarang tujuan keterampilan pedagogi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu tujuannya. Nah, di sini paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya keterampilan pedagogik atau pengetahuan terkait PJOK atau terkait olahraga yang berpusat pada peserta didik itu adalah untuk merubah paradigma, atau paradigma itu sudut pandang. Sudut pandang dari diri kita khususnya di kelas PJOK seperti itu dalam mengajar PJOK. Aman ya kakak-kakak, pemahamannya tadi sudah sangat luar biasa. Menurut saya kelas 7 ini pemahamannya
sangat-sangat luar biasa, penjelasannya pun tadi sangat-sangat luar biasa. Atau ada yang perlu disampaikan lagi sebelum kita lanjut ke yang berikutnya? Masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Cukup? Cukup Lanjut, Kak, Kak, lanjut. lanjutkan saja. Lanjut. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah penjelasan untuk tugas aksi nyata. Nah, di sini yang pertama kita mulai dengan pengantar tugas. Jadi kakak-kakak setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas kakak-kakak, di kelas yang diampu ya, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas yang kedua di sini, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Jadi nanti kakak-kakak harus ada 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Dalam RPP-nya tentu harus ada rencana asesmen otentik dan juga rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal, yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Nah, untuk pembelajaran inti, kakak-kakak maksimal 30 menit tanpa diedit. Untuk inti saja, itu 30 menit. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, ada testimoni peserta didik. Jadi, videonya itu atau rekaman videonya nanti harus ada kegiatan awal pembelajaran, terserah berapa menitnya. Kemudian kegiatan pembelajarannya atau inti pembelajarannya itu 30 menit. Kemudian ada penutup atau kegiatan pembelajaran akhir. Setelah itu ada refleksi pasca pembelajaran. Dan yang terakhir ada testimoni dari peserta didik. Untuk testimoni itu tidak harus semua peserta didik yang diajar pada waktu itu, boleh 1 atau 2 perwakilan saja. Kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara apa nih yang gak kebaca? Antara apa ya? Sarana mungkin ya, pembelajaran PJOK. Antara perencanaan pembelajaran. Antara perencanaan pembelajaran atau RPP dan video yang diunggah. Nah, untuk selanjutnya penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan atau tindakan, itu menurut Mary Ebner. Model tugasnya adalah penugasan mandiri. Praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta dapat memahami aksi nyata
dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak sampai sini, Kak? Ya, silakan Kak. Jadi kita di aksi nyata ini bikin video lagi ya Kak? Video pembelajaran. Betul, Kak Irfan. Sama seperti yang pertama dulu ya. Betul. Untuk durasi videonya berapa menit Kak? Nah, untuk durasi videonya, yang penting inti videonya, inti pembelajarannya itu 30 menit. Kalau kemarin itu video dari awal sampai akhir 30 menit, kalau sekarang inti pembelajarannya saja itu 30 menit. Jadi bisa misalkan bisa lebih gitu ya di dalam video, yang penting intinya 30 menit itu. Betul, Kak Irfan. Oke, terima kasih Kak. Ya, Kak Alvin. Gimana Kak Alvin? Untuk kelasnya gimana Kak? Apa harus sesuai dengan yang kita ampu gitu Kak? Apa boleh bebas memilih kelas lain? Untuk kelas diharapkan sesuai yang diampukan. Oh iya, terus Kak untuk jumlah pesertanya gimana? Apa semuanya ikut? Apa gimana Kak? Untuk jumlah peserta, jika memungkinkan semuanya ikut, boleh Kak. Siap. Makasih Kak Rizky. Ya, kalau Puan silahkan gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon izin Waalaikumsalam. bertanya Kak, terkait dengan tugas aksi nyata ini. Jadi pertama kita kan seperti biasa ya kemarin ngunggah RPP gitu kan. Yang kedua kita ngunggah video pembelajaran yang maksimalnya itu yang di poin intinya 30 menit. Nah itu kan maksimal 30 menit, berarti bisa kurang dari 30 menit untuk yang kegiatan intinya atau memang minimalnya 30 menit gitu Kak? Untuk yang ini kegiatannya intinya maksimal 30 menit kalau Maksimal 30 menit ya, berarti bisa kurang dari itu ya Kak ya. Kalau misalkan memang waktunya misalkan 25 atau 24 tuh masih bisa di kegiatan inti ya Kak. betul kalau Puan. Tapi untuk alokasi waktunya mungkin bisa ditulis 30 menit. Untuk alokasi waktunya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Kemudian untuk ininya Kak, untuk yang pendekatannya kita kan kemarin belajar SEM ya. Nah, kalau misalkan kan di situ dituntut peserta atau peserta didik wajib aktif ya dalam pembelajaran gitu. Apakah kita bisa menerapkan model SEM ini kayak semacam siswa tuh kita kelompokkan misalkan di lapangan, terus kemudian si siswanya kayak jadi penilai gitu. Jadi asesmen otentiknya penilaian rekan sejawat. Nah, kayak semacam yang menyiapkan gitu. Jadi panitia kegiatan boleh nggak seperti gitu gitu menerapkan model pendekatan SEM gitu Pak? Kalau untuk SEM ya, sebentar ya kalau Puan, kita selesaikan dulu. Nanti ada ketentuannya kalau Puan. Oke baik Kak, terima kasih. Nah, di sini untuk RPP yang pertama dikembangkan RPP atau modul ajar untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat dilihat kembali. Dapat memulai dari RPP modul ajar yang telah dikerjakan di modul 1.6 mengembangkan rencana pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik dalam kurung backward design, kemudian pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik
dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini untuk aspek penilaian ini lebih ke untuk saya. Cuman biar kakak-kakak tahu juga aspek penilaiannya di sini. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajarannya interaktif. Pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Jadi harus ada motivasi serta pemberian emosi positif. Kemudian dalam menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didiknya, yang pertama pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Kemudian, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutup proses belajar. Terus harus ada juga tahap C, merancang dan menerangkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi ada asesmen otentiknya untuk rancangannya, serta menerapkan asesmen otentik. Nah, ini untuk refleksi. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi tiga tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, yaitu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Yang kedua, tahap kedua itu pertanyaan so what menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Yang ketiga, tahap refleksi akhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelahi jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Lihat ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Nah, ini adalah untuk rubrik penilaian refleksi. Ini lebih ke rubrik penilaian saya, kakak-kakak. Nah, ini lini masanya. Kita sekarang ada di poin 1.
setelah persiapan aksi nyata. Nanti poin 1 atau lini masanya yang pertama adalah penyusunan aksi nyata. Jadi setelah ini kakak-kakak ada di tahap penyusunan aksi nyata. Kemudian setelah penyusunan aksi nyata, RPP ataupun modul ajar, kakak-kakak ke tahap 2, ya di sini penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Kemudian tahap 3, itu adalah upload RPP dan juga video pembelajaran. Kakak-kakak hanya diberi waktu 8 hari. 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Sesi persiapannya dimulai setelah kita meet hari ini. Kemudian di sini yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP, modul ajar, video pembelajaran. Di sini tahap 4 itu untuk saya, kakak-kakak. Refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Baik, untuk selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Izin melanjutkan jawaban dari Kak Lukman. Tadi Kak Lukman ingin menggunakan teknik SAFE dalam pembelajarannya. Pada dasarnya silahkan Kak Lukman, hanya harus tertuang di RPP. Seperti itu Kak Lukman. Siap Kak, terima kasih. Baik, ada lagi kakak-kakak pertanyaan? Ini kita sedang ada di sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, silahkan Kak Anasa. Berarti itu videonya nggak boleh diedit lagi ya Kak ya, harus murni seutuhnya. Untuk diedit atau enggaknya itu lebih ke pada posisi pembelajaran inti Kak Anasa yang tidak boleh diedit. Tapi kalau misalkan kayak tadi testimoni, kemudian ada refleksi, itu boleh ada edit. Maksudnya pembelajaran kan sudah selesai ya, pastikan kita stop. Nah setelah kita stop, kita kan minta peserta didik untuk ini memberikan testimoni. Pastikan itu ada editing dengan menggabungkan video pembelajaran dengan video testimoni peserta didik. Jadi ada editingnya hanya di situ. Untuk yang tidak boleh diedit hanya inti pembelajarannya. Seperti itu Kak Anasa. Gimana Kak Anasa? Siap Kak. Berarti sekarang mah yang kalau awalan berarti bisa di ini ya, diedit. Gerakan intinya aja yang nggak boleh diedit ya. Betul Kak Anasa. Ya Kak Irfan gimana? Izin bertanya Kak, untuk RPP atau modul ajar dan juga materi, apakah pakai yang kemarin di 1.6 itu, apa materi baru, apa gimana Kak? Untuk RPP itu dibuat dari nol Kak Irfan. Jadi dari awal banget Kak Irfan bukan dari yang 1.6 kemarin, tapi Kak Irfan buat dari nol di sini. Harus ada ini. Dari pembukaan sampai dengan penilaiannya pun di sana penilaiannya pakai asesmen otentik. Dan kalau kemarin beberapa yang masih modul ajar yang yang mungkin banyak ya di luaran sana, hanya kita edit-edit disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah kalau yang sekarang kakak-kakak mencoba membuat RPP murni bikinan kakak-kakak seperti itu. Kak Irfan. Untuk materi juga materi baru ya Kak berarti? Untuk materi juga materi baru, betul Kak Irfan. Jadi untuk materi dan yang lainnya itu semuanya baru. Terus untuk asesmennya Kak, ini asesmen kan biasanya di akhir, itu sama bisa diedit juga, maksudnya bisa ditempel nanti videonya setelah penutupan gitu. Apa harus satu full video realnya gitu? Untuk asesmen itu adanya di ini Kak, adanya di RPP. Untuk di videonya itu lebih ke di akhir kan ada refleksi tuh. Yeah. Nah, refleksi atau di mana ya? Di penutup proses belajar. Di sini kan di nomor 7 nih, penutup proses belajar. Jika mau dimasukkan untuk asesmen diri ataupun asesmen rekan sejawatnya boleh. Ataupun direfleksi di akhir.
Ya Kak, baik, terima kasih Kak Rizky. Gimana kakak-kakak? Biar lebih paham silakan ditanyakan. Karena terkait aksi nyata ini rubriknya lumayan banyak seperti itu. Terus ya harapannya semuanya bisa dibuat dari nol dan murni bikinan kakak-kakak sendiri sampai dengan asesmen otentiknya. Untuk asesmen otentiknya terserah kakak-kakak mau menggunakan yang mana ya. Mau pakai penilaian diri sendiri, mau pakai penilaian rekan sejawat ataupun observasi guru. Gimana kakak-kakak, ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Atau sudah paham semua nih? Untuk due date-nya Kak, kira-kira sampai tanggal berapa ya? Nah, untuk due date dihitung dari sekarang, berarti sekarang tanggal 25. Due date-nya itu di tanggal 5 November kalau nggak salah, atau 8 November. Sebentar, saya cek ya Kak. Kalau tidak salah sih di 5 November. 4 November Kak, 4 November. Jadi untuk due date-nya sampai dengan 4 November. Ada lagi kakak-kakak? Ini kita tinggal tanya jawab saja. Gimana Kak Irfan, Kak Helmi, Kak Ridwan, dan yang lainnya? Aman Kak. Kak Helmi aman? Aman Kak. Aman semua ya, berarti mantap nih. Ya, insya Allah Kak udah ada gambaran lah sedikit banyaknya mah. Ada gambaran ya Kak Roni? Iya Kak. Mungkin saya nanti diskusi sama Kak Roni Kak. Kenapa nggak di sini aja sekalian? Ya kalau kan. Mohon izin Kak untuk penilaian anak itu pada saat di video, apakah itu dinilai langsung gitu langsung proses penilaiannya, misalkan saya dengan peserta didik, apakah itu dimasukkan ke dalam video kegiatan inti atau bagaimana Kak? Itu sama dengan yang tadi ditanyakan Kak Irfan ya kalau Lukman. Jadi untuk proses penilaiannya itu boleh Kak Lukman terapkan di refleksi, boleh di akhir penutup pembelajaran. Jadi cukup bikin seperti LKPD seperti itu ataupun asesmen otentiknya yang beberapa pertanyaan saja gitu. Mahir sudah mahir. Maaf. Awal berkembang, mulai berkembang seperti itu sampai dengan mahir. Yang kemarin yang ke Helmi itu. Nah, untuk pelaksanaannya, Kak Lukman silahkan terapkannya di mana, yang penting ada gitu Kak Lukman. Boleh di penutup ataupun di refleksi. Baik Kak, nah itu untuk yang LKPD-nya itu kita deketin ke kamera atau bagaimana biar jelas, atau nggak usah cukup lihat prosesnya aja gitu Kak? Oh, cukup lihat prosesnya aja Kak Lukman. Jadi untuk apa sih namanya? Maksud Kak Lukman kan biar terlihat bahwa peserta didik benar-benar mengisi asesmen otentik kan seperti itu ya Kak Lukman ya. Betul Kak, betul. Nah, tidak perlu sampai harus di zoom karena asesmen otentiknya kan dimasukkan dalam rencana pembelajaran di RPP. Jadi asesmen otentiknya sudah terlihat dan ketika peserta mengisi juga kan sebelumnya pasti gurunya akan memberikan arahan terkait cara pengisiannya. Jadi di sana sudah tergambar bahwa oh di sini posisinya
sedang mengisi asesmen otentik seperti itu. Ada gambaran nggak Kak Lukman? Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Mangga kakak-kakak, siapa lagi? Ini kita sudah ada di penghujung, hanya tinggal tanya jawab saja. Ya, silakan Kak Irfan. Ini butuh penjelasan lagi Kak, sedikit lagi. Jadi untuk asesmen otentiknya kita pilih salah satu aja gitu Kak. Apakah observasi guru atau penilaian rekan sejawat atau gimana Kak? Apa semuanya tiga-tiganya kita masukkan? Apa salah satu aja? Untuk di RPP-nya mah jika bisa dimasukkan semuanya, tapi untuk pada saat pelaksanaannya satu juga cukup mewakili Kak Irfan. Jadi salah satu aja berarti Kak, boleh ya? Betul Kak Irfan. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi kakak-kakak? Biar lebih jelas semuanya. Gimana? Ya, silahkan Kak Ridwan. Terkait video, Kak Rizky, mungkin secara garis besar kita lebih fokus ke dari video ya, kita fokus ke kegiatan inti mungkin ya. Dan Betul, kegiatan inti itu harus 30 menit, begitu mungkin ya? Betul, Kak Ridwan. Adapun misalnya dari pendahuluan dan penutup hanya 5 menit juga tidak apa-apa kan kalau di video ya. Karena kan semuanya nanti tertuang di perencanaan atau di modul ajar, mungkin gitu ya? Betul Kak Ridwan. Jadi untuk pembukaannya 5 menit, contoh nggak masalah. Dari awal absen, dari awal pembukaan guru memberi salam sampai dengan berdoa absen, itu 5 menit juga cukup. Yang penting intinya adalah 30 menit. Iya, betul. Terima kasih Kak Rizky. Gimana kakak-kakak? Ada lagi? Kak Oyok, gimana Kak Oyok? Sudah sehat Kak Oyok? Saya sampai lupa menyapa Kak Oyok. Mana nih Kak Oyok nih? Ya, alhamdulillah Kak, udah mulai membaik. Alhamdulillah ya. Kak Oyok Kemarin gimana? itu suntuk banget ya abis ngaji. Kecapean Kak Oyok ya? Halo Kak. Ini gimana Kak Oyok terkait aksi nyata aman? Ada yang ditanyakan ke Kak Oyok terkait aksi nyata? Ya kalau pada dasarnya sih hampir mirip sama yang pertama ya video pembelajarannya. Cuma mungkin lebih fokus lagi dalam asesmen otentiknya ya. Gitu aja kali ya Kak. Betul Kak Oyok. Jadi pada dasarnya video kedua ini harapannya kakak-kakak memasukkan unsur-unsur yang sudah dipelajari sama kakak-kakak selama khususnya di modul 2 khususnya. Jadi ada unsur-unsur yang dimana kakak-kakak terapkan. Mungkin contohnya seperti ini. Di mana kita kan sebelum melakukan kegiatan aktivitas pemanasan ataupun masuk ke inti pembelajaran, belum ada tuh salah satunya yang menghitung denyut nadi. Mungkin di sana nanti bisa dituangkan seperti itu. Itu masuk ke kebugaran, model kebugaran seperti itu gambarannya. Intinya ada konsep ruang ataupun konsep gerak lah ya, itu ada. Kemudian kebugaran ada tertuang juga. Jadi lebih utamanya modul 2 itu ada tertanam atau tertuang dalam video pembelajaran kakak-kakak seperti itu. Gimana? Ada gambaran atau jelas atau justru bingung? Jadi pada dasarnya itu enggak mesti hanya permainan saja ya. Setelah permainan gerakan lokomotor dan non lokomotor dan yang lainnya. Lalu ada gerakan yang menuju yang tadi itu ada kebugarannya gitu ya. Kalau permainan kan kayaknya kurang kelihatan kebugarannya gitu ya.
lebih ke dimasukkan unsur model kebugarannya aja sih Kak Oyok. Jadi tidak harus apa ya, model geraknya, tapi unsurnya dimasukkan seperti itu aja. Iya. Ada lagi kakak-kakak? Gimana? Kak Helmi? Aman Kak Helmi? Aman Kak, tinggal praktek. Tinggal praktek. Iya Kak. Kak Helmi mungkin kemarin mau pantun, boleh dengar pantunnya? Kemarin belum sempat dengar pantunnya Kak Helmi. Udah lupa Kak. Sudah lupa, gara-gara Iya, Kariduan. Kak. Iya, nanti aja kalau memang ada tatap muka lagi. Bisa Biasanya mungkin Kak. quote-nya kayak Helmi itu. Ya. Apa tuh quote? Quote-nya. Biasanya tuh. Apa tuh quote-nya tuh? Helmi kasih quote. Gak ada Kak, belum cair, nggak semangat tuh. Spalincan. Emang belum cair Kak Helmi? Apa nih kan? Oh Kak ini Majid mau nanya Kak Majid. Kak Rizky, satu lagi Kak Rizky. Boleh Kak Irfan. Jadi setelah selesai game ini kita langsung bikin modul ajar. Terus nanti kita ada game lagi kapan Kak? Itu materinya ngebahas modul ajar apa bahas materi yang lain? Nah, untuk kita gimit lagi, ketemu lagi di tanggal 5 Kak Irfan. Tanggal 5 November. Untuk jadwalnya itu kita membahas refleksi aksi nyata. Jadi kan di sini selain aksi nyata kita bahas refleksi aksi nyata. Jadi hanya merefleksikan saja. Nanti di tanggal 5 November itu ada 2 JP, hanya refleksi aksi nyata saja Kak Irfan. Jadi selama penyusunan modul ajar sama pembikinan video kita nggak ada game lagi nih Kak. Nanti kita ada refleksi aja gitu di akhir. Betul Kak Irfan. Jadi nanti silakan kakak-kakak berfokusnya untuk pembuatan aksi nyata ini. Karena kita udah mau masuk di fase akhir ya. Udah masuk aksi nyata, terus nanti di modul 3 kita hanya dua kali pertemuan kalau nggak salah, terus ya tinggal bikin bukti karya yang seperti itu. Jadi kita gimitnya emang sudah agak sedikit jarang-jarang gitu. Apalagi ini sudah masuk gimit ke 13 kalau nggak salah, malam ini tuh udah masuk gimit ke 13 dan kita hanya tinggal 6 kali gimit lagi. Seperti itu Kak Irfan. Berarti kalau 6 kali gimit lagi masih ada jatah 6 kali gimit lagi nih. Berarti kalau misalkan kata di akhir nanti di akhir refleksi aksi nyata berarti tinggal cuman 1 gimit Kak? Apa gimana itu? Oh enggak, refleksi aksi nyata itu yang ke-14. Ada di kalender Kak Irfan, tinggal dilihat jelas. Kak Helmi langsung ada di kalender Kak Irfan katanya. Siap-siap Kak. Makasih Kak. Aman ya Kak Irfan? Insyaallah aman. Nanti diskusi sama Kak Helmi deh. Siap Kak, ke sekolah aja sekali nanti anak Kak. Siap Helmi. Oh Kak Irfan anaknya sekolah di Kak Helmi? Iya Kak, benar di sini Pasir Jengkol 2. Kenapa enggak sama Kak Irfan? Gak mau.
Kamu pindah sekolah betah cenah, ada Kak Helmi-nya di situ. Guru favorit. Favorit. Seangkatan sama si Mawar, Kak. Kalau si Mawar kelas berapa Kak Helmi? Kelas 2, Kak Alvin. Main-main sini lah. Tuh anak saya mah kelas 3 Kak Helmi. Mawar mah kelas 2. Oh, di kelas berarti. Ada kelas. Kak Helmi cukup masih panjang. Kak Helmi punya Kak Aji. Mana Kak Aji nih? Ya gimana Kak? Kak Aji waktunya cukup masih panjang. Mungkin Kak Aji punya apa namanya? Siapa nih? Punya speaking. Kak Aji. Speaking. Oh, Kalian udah latihan, Kak? Buset, latihan dong. Kak Haji kemarin udah latihan Haji. Latihan di mana? Hujan-hujan dikasih es. Tambah dingin. Ada Kak Aji speaking? Ada, coba nanti saya buka dulu sebentar. Oke. Haris kelas 7 ini udah hebat-hebat. Pertanyaannya sebentar. Jadi udah pada paham semua ya, Kak Irfan, Kak Ridwan? Insya Allah, Kak. Jadi kita isi dengan Penyemangatnya udah habis, Kak. bukannya baru cair. Beda yang kemarin penyemangatnya, yang itu mah udah masuk Polda. Izin saya screen Kak. Enggak, silakan Kak Aji. Kita speaking dulu dipimpin Kak Aji nih. Perlu pada on cam nggak Kak Aji? Gak apa-apa nggak off cam juga. Yang penting ada suaranya. Dimohon buat teman-teman dibuka aja mic-nya biar rame aja. Siap, Kak Haji, siap. Mikrofonnya kakak dibuka mikrofonnya. Cek, siap, cek sound. Biru. Chan, belum. Chan. Kak Haji mic-nya dibuka, Kak. Udah siap? Oh, udah. Siap, Siap, Haji. Kak, siap. Ayo, siap, Lanjutkan. Oke, kita coba ya. Ini ada gamesnya lebih ke konsentrasi Kak. Konsentrasi warna, konsentrasi juga pada benda ataupun tempat ataupun bentuk ataupun juga warna ya. Oke, kita latihan dulu dari awal. Coba untuk ikutin kelihatan nggak mau saya? Kelihatan, Kak. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Haji. Warna ini? Kelihatan. Warna apa ini ya? Biru. Oh, yang ini? Kuning. Kalau yang ini? Merah. Oke, yang ini? Hijau. Oke, kita lanjut ya. Kalau ini warna apa Kak? Hijau. Hijau. Kalau ini? Merah. Merah. Kalau ini Kak? Hitam. Kalau ini Kak? Kuning. Ya. Kalau ini? Biru. Kalau ini Kak, warnanya apa Kak? Biru. Putih. Kalau ini warna apa Kak? Warna merah. Merah. Kalau ini Kak warna apa Kak? Hijau. Kalau ini warna apa Kak? Biru. Lebih cepat dong suaranya. Ini warna apa Kak? Kuning. Sambil kita nyanyi. Tahu lagu Balonku? Enggak, Kak. Jagain dulu, Kak. Masa nggak tahu. Kayak gimana lagunya, Kak? Apalagi yang udah punya cucu mah pasti udah tahu atuh. Siapa yang udah punya cucu? Kita sambil nyanyi aja ya bareng-bareng. Oke. Lagunya sama. Bareng-bareng ya. Balonku ada. Balonku ada. Balonku lanjut dong. Lanjut. Lanjut ya. Oke ya, diulang ya. Balonku ada. Rupa-rupa warnanya.
Hijau. 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 Kuning. Hitam. Abu dong hitam. Hitam. Merah Merah muda. muda. Dan putih. Balados Balados bal. Biru. Dor. Oke ya. Itu seperti itu bisa dijadikan sebuah speaking buat anak kelas bawah juga bisa. Ya, Nah, kita lanjut. Lagi. Satu lagi Kak, satu lagi boleh? Boleh. Kalau kali ini nggak harus pakai mic atau bersuara, boleh aktifkan chat box. Oh, chat. Jadi kita Chat ngetik ya, pakai via chat. Oke, siap Haji. Ya. Perhatikan gambar, lihat detail gambar, ketikkan jawaban di chat box. Pemenangnya adalah yang paling dulu menebak dengan benar. Kak, fasilitator juga boleh main sekali kan? Hadiahnya apa, Kak? Kalau boleh tahu. Hah? Hadiahnya apa ya? Yang enak ya? Ada lah nanti. Hadiahnya umroh. Jauh dari umroh. Oke ya, udah siap ya? Siap. Siap Haji. Ya. Ini contoh dulu, ini contoh ya. Gambarnya seperti ini. Pertanyaannya lah. Detik Haji. Baju. Itu udah biru aja. Karina udah biru aja. Ya. Baju polisi itu berwarna biru. Ini contoh Kak, ini masih contoh. Itu Ya. polisi, Kak. Ya, itu yang warna biru itu adalah polisi. Ya, oke. Polisi. Oke. Kita diberikan waktu untuk selama 1 menit di gambar tadi dengan pertanyaan yang berbeda. Sudah siap Kak? Siap Kak Haji. Siap Haji. Ya. Saya perbesar. Oke, ya. Oke, silakan diperhatikan dengan baik. Saya punya 1 menit. Itu ada apa aja? Nah, tolong diperhatikan terus berapa jumlahnya juga dilihat. Ya Allah, jumlahnya mah renyak. Perhatikan dulu. Coba. Dalam satu Jumlahnya menit. mah renyak. Ada banyak Haji. Teka itu. Ya. Teka tingali. Kan melatih kefokusan, harus fokus. Oke, siap. Sudah ya. Belum sih, masih ada 30 detik lagi. Silakan perhatikan dulu aja. Ulangi pertanyaannya Pak Haji. Nanti kalau sudah tahu jawabannya silakan ketikkan di kolom chat ya. Jangan teriak atau punya Apa Karina? Pertanyaannya ulangi. Siapa duluan dia menang. Oke ya. Karina mau tahu nih kayaknya nih. 4, 2, 1. Oke, ya, gambarnya menghilang. Ya, gambarnya sudah menghilang. Pertanyaannya adalah berapa jumlah bunga matahari yang di bawah seekor gajah? Gajah. Emang ada gajah? Ayo. Ada, Kak. Kita lihat siapa yang duluan. Delapan, fasilitator 3 udah paham. Oke, jawabannya udah jawab semua atau belum ini? Sudah. Oke, sudah ya. Kita lihat jawabannya. Oke, lihat teman-teman. Bisa dilihat. 3 ya. Jawabannya adalah 3. Oke. Kak Majid pelitan, can gak ditanya guys nggak jawab. Iya. Mungkin itu aja Kak gamesnya yang tadi mungkin dari awal saya ingin nyampaikan games ini tapi baru mungkin tersampaikan. Ya kembalikan lagi ke fasilitator gitu Kak. Ini lagi Haji berapa? Oke. Iya, kalau banyak bagi-bagi tuh Kak Haji, kayaknya seru Kak Haji. Haji banyak ice breakingnya Kak. Lagi dong lagi. Nggak ada. Ada sih sebenarnya. Nah kan ada. Ada. Kariduan juara merentah. Mau di-share Kak Haji? Mau di-share atau mau Harus on cam. Oh, harus apa on yang cam. game tadi? Di Japri aja. Kalau yang game yang baru lagi harus on cam. On cam Jadi aja. saya kameranya nggak bisa on cam. Jadi nanti lemot.
Tuh udah pada on cam nih. Kak Oyok udah on cam, Kak Ridwan udah on cam. Oke, bolehlah kalau kita coba aja ya. Kak Ridwan juga Tapi punya, saya nggak Kak. tahu nih bisa lihat apa enggak teman-teman, soalnya kelihatannya off. Tapi kita coba aja, nggak apa-apa. Kalau mau dicoba. Tuh, Nama gamenya Kamari aja on cam nih Kamari. oke, sip. Yang Oke, tadi udah. gamesnya. Ada lagi Kak Koyok, ada lagi. Koyok baru tagihan. Baru lagi Baru Kak ya. Oyok. Belum move on Kak Oyoknya. Baru lagi ya. Jadi gamesnya siapa cepat dia yang dapat. Dapat apa? Apa aja. Pokoknya Dapat manfaatkan apa? barang yang di sekitar Haji. kakak-kakak. Ya, Gratis foto bareng si Mawar ya, Kak Ji. boleh. Jadi Mawar itu Manfaatkan siapa? benda yang di sekitar kakak-kakak. Entah itu dari warna, tekstur, bentuk, ya. Itu dimanfaatkan. Nanti kakak-kakak misalkan saya bilang benda hitam, cari benda hitam di sekitaran kakak dengan cepat tunjukkan di depan kamera. Oke, siap. Siap. Siap ya. Siap, KJ, Contoh. siap. Ya, perhatikan bentuk benda ataupun teksturnya ataupun warnanya. Tapi dengan cepat. Saya minta kotak. Kotak. Persegi aja. Kotak. Kotak. Ayo dengan cepat, dengan cepat. Buku. Kalau perlu lari-lari. Buku. Oke, sekarang yang bulat. Bulat. Yang bulat, ayo cari yang bulat. Yang apa? Yang apa? Yang Yang bulat. bulat. Apapun yang bulat itu. Bulat. Ya, Jam. bulat, bulat. Gelas, Gedeng, gelas. gedeng. Oke. Sekarang yang cari yang putih. Putih. Kertas putih. Sepatu Putih, oke kayo. Raket nyamuk. Kertas tuh saya ketutup Lagi ini. ya, dah. agak yang susah, cari agak yang susah. Cari yang teksturnya agak empuk. Empuk. Kasut. Ini bantal. Bantal. Mantap, Kak Roni dapat. Bantal. Tisu. Ah, yang empuk rapi. Putih, boleh kamar I. Waken, Pak, teman waken. Satu lagi benda yang hitam. 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 Kerasa hitam. Karesek. Ah, kerasa hitam. Sepatu. HP, kapasitor HP. Karmai, topi. Wah, Baterai laptop. Ya, Kak Alvin jam tangan. Kak Irfan apa tuh? Sepatu. Oh iya bener sepatu. Baterai laptop ya coplok ya. Copot Karoni. Ya itu satu game ice breaking yang mungkin saya punya Kak. Oke, Mungkin semuanya dari kasih teman-teman aplaus mau dulu ice buat breaking Adi. lagi yang lain. Oke, keren. KJ keren. Wah, Lagi. Udah habis dong. Lagi. Helmi ketagihan banget kayaknya tuh. Seru kan Kak lihat Kamari es breaking. Kabar I, punya nggak katanya? Nggak punya, Mungkin Kak Kak. Mari punya nggak? Cara ice breaking. Para ice breaking. Nah, nanti Pak pakai yang tadi Kak Aji tuh kamar I buat ice breaking. Lumayan tuh anak-anak nanti kan lari-lari di barang. Nah. Oh, siap, Kak. Sih yang kayak gitu udah pernah Kak. Yang kayak Kenapa, Pak Kak Oyok? Aji udah pernah ada. Yang kayak Kak Aji udah pernah ada waktu ikutan PPG. Kamari pengen keduran lagi, Kayak Kak. gitu. Udah ada tapi kenapa Kak Oyok? Ya tapinya nggak pakai, kalau Kak Aji kan pakai ini. Kalau kita langsung unsurnya aja. Misalkan Coba, langsung ya. Kak Oyok coba gimana? Langsung deh. Kak Oyok gimana Iya. katanya Kak Oyok? Peragakan Kak Oyok. Koyok gimana Koyok? Cari benda yang segi 4, cari gitu. Buku. Langsung lari gitu ya. Cari yang segitiga gitu, iya. Cari yang segitiga gitu. Kan Saya mau susah pakai. tuh. Saya mau pakai ini nih nanti hari Selasa jam pembelajaran boleh saya pakai nih Kak Aji ya. Boleh Kak, boleh Kak. Kak Helmi mau pergi ke bulan lagi nih.
Nah, Oke, baik. Kakak-kakak izin lanjutkan. Nah, ya. ini kita tadi udah ada di sesi akhir jika memang tidak ada pertanyaan lagi. Dan di sesi akhir ini harapannya kakak-kakak bisa merefleksikan koneksi antar materi tadi sudah kakak-kakak lakukan. Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Harapannya semuanya sudah paham terkait tugas aksi nyatanya. Due date-nya tadi diingatkan oleh Kak Irfan, due date-nya 4 November. Jadi silakan kakak-kakak mulai dari selesai gimmick ini, kakak-kakak coba bikin RPP. Kemudian nanti silakan diatur jadwalnya untuk perekaman video, apalagi Kak Alvin, Kak Asep, Kak Mar'i, sama Kak Luki yang sedang PPG piloting tuh, yang harus membuat video ukir juga, berarti harus videonya. Iya, Kak. Yang 4 orang semangat karena PPG-nya sudah mau di akhir. Kemarin juga sudah tes buka PPG terakhir. Jadi tinggal piloting 3. Baik, kakak-kakak, untuk terakhir sesi penutup. Nah, kalau misalkan Kak Helmi tidak ada pantun, saya mau pantun ke Helmi. Cakep. Belum mulai Kak Mari. Boleh dong minta cakepnya. Cakep. Belum ya? Belum. Jika ada jarum yang patah, Cakep. Cakep. hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, Cakep. mohon bisa dimaklumi. Mantap. Kami Kak Rizky. Sekali lagi nih. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini. Cakep. Kalau di hati terinspirasi. Mantul. Luar biasa. Bungkus. Oke, terima kasih. Oke. Untuk malam hari ini sungguh sangat penuh tawa. Super. Apalagi tadi ketika Kak Aji di speaking kedua itu banyak banget yang nyari-nyari barang. Kak Irfan sampai ambil sepatu segala. Mantap untuk hari ini. Sampai roti dibuka, Kak. Kenapa, Kak Mari? Sampai roti dipesek dulu. Roti anak Kita mah lapar meureun, Pak. Itu mah lapar katanya Kak Mari. Baik, kakak-kakak, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih kakak-kakak untuk malam hari ini. Saya rasa sudah cukup untuk waktunya di sesi terakhir seperti biasa. Saya mau meminta kakak-kakak untuk memimpin doa penutup dan juga nanti kita di sesi foto bersama. Silakan siapa yang mau memimpin doa penutup, kakak-kakak? Saya deh boleh. Boleh, Kak Oyok silakan. Tapi mau pantun juga. Pagi-pagi makan bubur. Kalau siang hari makan nasi. Ya, pagi-pagi makan bubur, siang hari nasi. Bagian cakep kurang ya. Alvin. Belum. Gimana kabarnya? Sekarang udah selesai kan? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat loh. Lagi. Mantap. Iya, nanti kita ketemu lagi. Ya, kita baiklah teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri. Berdoa ya. Iya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita ini ya. Baca apa tuh? Wal asri boleh, alhamdulillah boleh ya. Al-Baqarah. Berdoa dimulai. Yasin. Berdoa selesai ya. Terima kasih Kak. Kami
Oke, Pak Adri, apa lagi? Cakep. Cakep. Cakep, Doyo. Terus, pantun terus. Pantun terus. Bungkus Kak, bungkus. Masak air. Sampai, iya. Oke, yuk buka kameranya kita sesi foto bersama. Kak Asep, kemana aja Kak Asep? Kasep mah tidur, Pak. Kapan survei ke rumah Kak Asep? Kasep, Kita survei ke rumah Kak Asep ya. Jika nak nguras balong. Balong Ada suara musim hujan ya. Baiknya urungkeun. Musim hujan balong aman, balong musim hujan. Kalau Lukman bisa open cam atau sedang ada kegiatan orang? Kayak Helmi mana? Kayak background doang. Error Kak euy. Error kayak Helmi. Gaib kayak Terusnya datang juga. Oke, silakan sekarang gayanya bebas kakak-kakak, gaya bebas. Silakan dipilih dulu gayanya mau gimana, sudah dipikirkan. Kak Majid gimana Kak Majid yang banyak gaya? Tuh. Kak Asep juga kan tuh. Kayak krekin. Kak Asep biasanya banyak gaya kan. Nah, aja. Kayu tiga Gorontalo ya. Tak kamar ira. Saya pengen gini, tapi siapa yang fotoin ya? Kak Ridwan, bisa bantuin foto nggak Kak Ridwan? Gini. Ini yang fotoinnya siapa Kak Ridwan? Bisa ke Kak Ridwan? Iya mah, iya peregangan. Gak ada suaranya Kak Ridwan, bisa fotoin gak nih? Mas ya. Enggak, di sini aja. Kak Ridwan bisa ambil foto? Kurang jelas. Thank you, Wiki. Gimana Kak Ridwan? Lala. Oh. Kamar, lihat mama. Kak Ridwan bisa ya? Kalau bisa angkat jempol Kak Ridwan. Soalnya gak kedengeran suaranya. Iya. Kumaha Helmi. Itu Kamar, lihat mama. Kemarin kunaon, kemarin kunaon eta keur naon? Naon? Ya udah, oke, saya foto. Ya siap. Satu, saya kebanyakan. Iya. Oke, siap. 1, 2. Saya pengennya 2 tangan nih. 1, 2, 3. Oke. Eta mau pusing, Kariban. Eta mau pusing, eta mau pusing. Kak Ridwan hayang pantun cenah Kak, belum pantun. Oh, Kak Ridwan dari pantun, silakan. Ayo Kak Ridwan. Buru agak tekuat yang cakep ya. Cakep. Cakep. Can Ron. Oh, Can. Baikan itu. Suaranya kecil. Suarana kencengan itu. Jangan pakai headset Kak Ridwan, udah nggak hujan. Jangan pakai headset kayaknya. Fotonya satu lagi dong. Bebas gimana aja. Fotonya satu lagi gimana aja bebas. Fuck you. Siap. 1, 2. Tahan. Soalnya tadi hilang. Tahan. 1, 2. Kamar, lihat mama. Iya. Mulu kamar Ayo Kak Ridwan katanya mau pantun. Cek. Nah, muncul. Becek, hujan, becek. Cakep. Pagi-pagi makan bubur. Cakep. Oh. Ya, lanjut. Banyak keluar. Terus kita tuh. Duplikat Asep nungguan itu tinggal izin.
Wah, ya plagiat ya. Oh. Kita kopi banyak mah. Oke, keren. Habis waktunya. Sekarang habis ya, Habis. Tepuk Oke, hacker. mantap. Tepuk hacker. Mantap, Kak Ridwan, mantap. Copy paste punya Kak Mau Oyok. sih, Kopi paste buat Ikutin apa? Oyok. Plagiat tetap plagiat. kopi paste pemenang ya. Hak cipta Kak Oyok. Cipta Kak Oyok. Aduh, gagal ya kapten ya. Oke, terima kasih untuk malam ini. Iya. Saya izin stop record.